Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya di pembahasan matematika. Pembahasan matematika hari ini adalah tentang latihan soal yang kita akan persiapkan untuk kalian latihan dalam menyambut asesmen formatif tengah semester. Baik, pelajari saja soal-soal yang sudah diberikan dan handout mungkin yang ada dan beberapa latihan soal yang ada di sini sehingga kalian besok mengerjakan bisa lebih siap. Tentunya soalnya tidak mungkin sama dengan apa yang keluar besok, tapi caranya mungkin bisa ada kemiripan. Jadi kalian tidak hanya belajar jawabannya saja, tapi caranya, gitu ya. Di sini nanti saya akan jelaskan bukan hanya jawaban akhirnya, tapi saya akan menjelaskan langkahnya. Jadi kalian nanti yang harus menghitung secara tuntas sampai akhir seperti itu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk nomor 1. Ini adalah prinsip dari penggunaan dari penghitungan operasional bilangan bulat. Jadi yaitu yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu dimulai dari kiri, baru kemudian bisa menghitung untuk yang penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini yang kita hitung pertama adalah yang perkaliannya dulu. Perkaliannya itu yaitu di 9 kali 5 ya. Di 9 kali 5 itu berarti kita bisa tulis ulang. Kita bisa tulis 9 kali 5-nya di sini dulu ya, baru yang ini. Jadi yang min 10 tetap dulu saja karena dia nanti masuk penjumlahan. Plus 9 kali 5 adalah 45, lalu dikurangi 21 dibagi min 3, atau ini min 21 dibagi min 3 itu jadinya plus 7 gitu ya. Jadi min 10 plus 45 itu adalah 35, plus 7 itu berarti 42, seperti itu ya. Baik, sekarang nomor 2. Suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya sebelum hujan adalah min 1 derajat Celcius. Setelah hujan, suhunya turun 9 derajat, maka suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya. Nah, setelah turun berapa itu berarti kita pakai konsep pengurangan ya. Jadi ini kita bisa kerjakan dengan min 1 dikurangi 9, atau kita bisa ubah menjadi negatif 1 ditambah negatif 9. Kalau di garis bilangan atau kita boleh pakai dot positif itu atau negatif, itu berarti semakin banyak negatifnya atau semakin dia ada penjumlah negatif, dia akan lari ke kiri gitu ya. Jadi di sini hasilnya adalah negatif 10. Jadi suhunya akan menjadi negatif 10 derajat Celcius. Kemudian nomor 3, dari pertanyaan berikut ini pernyataan yang benar mana? Yang pertama kita lihat negatif 13 apakah kurang dari 5? Betul ya. Kemudian nomor 2, negatif 3 lebih besar dari min 12, betul. Berarti nomor 3, 15 kurang dari min 8, berarti salah, kalau 15 lebih besar ya. Yang keempat, 10 lebih besar dari min 8, berarti benar. Berarti yang benar itu adalah Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi yang keempat. Hasil pengerjaan dari min 19 kali 2, nah negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif. Berarti ini negatif 38 gitu ya. Nomor 5, freezer room adalah ruang penyimpanan dingin yang bekerja untuk melakukan proses pembekuan bahan makanan atau produk, mulai dari daging, ikan, hingga susu dan produknya dengan temperatur negatif 20 derajat sampai negatif 40 derajat Celcius. Jika suhu freezer room mula-mula adalah 21 dan setelah alat pendingin freezer dihidupkan, suhunya menjadi min 17. Berapa besar penurunan? Penurunan berarti kita cari selisih atau difference, atau berarti kita kurangkan. Berarti awalnya 21 dikurangi hasil akhirnya adalah min 17 gitu kan. Kita kurangkan karena min ketemu min jadinya positif. 21 tambah 17 artinya dia 38 derajat Celcius penurunannya gitu ya. Nomor 6, hitunglah hasil pembagian dari min 20 dibagi 4 dibagi 5. Kita hitung dulu di sini. Berarti ini adalah min 20 bagi 4 itu adalah min 5. Min 5 dibagi 5 negatif bagi positif itu adalah negatif. Jadi dia adalah negatif 1. Nomor 7, negatif 5 tambah 9 kali 2. Hati-hati di sini ada perkalian. Jadi kita harus hitung perkaliannya dulu. Berarti min 5 ditambah 9 kali 2. Baik, untuk nomor 7 adalah min 5 ditambah 9 kali 2. Nah, ini hati-hati di sini ada perkaliannya. Jadi kita akan kerjakan dulu untuk yang perkalian ya. Jadi yang 9 kali 2 kita hitung ya. Jadi untuk min 5-nya kita tulis ulang. Min 5 ditambah 9 kali 2 adalah 18. Jadi tinggal kita jumlahkan saja.
5 tambah 18 artinya dia adalah 13. Kenapa? Karena 18-nya lebih besar. Atau kalau dalam garis bilangan dari negatif ditambahkan positif ke kanan sejauh 18 langkah, itu berarti kita akan bertemu di 13. Nomor 8, bentuk pecahan campuran dari 60/7. Caranya adalah kita bagi mendekati berapakah 7 kali berapa yang hasilnya 60. Itu ada 7 kali 8 yaitu 56 ya. Ininya ada 7, berarti sisanya tadi berapa? 60 ke 56 itu ada 4, berarti 8 4/7. Nomor 9, bentuk pecahan biasa dari 6 4/5. Kita kalikan dulu, 6 kali 5 adalah 30, 30 dijumlahkan 4, berarti ada 34/5. Lalu nomor 10, diketahui banyak murid SMP 212 kelas 7E adalah 34. Murid laki-laki ada 16. Kemudian bilangan yang menyatakan perbandingan. Hati-hati di sini bilangan pecahan. Menyatakan perbandingan antara banyak murid laki-laki terhadap murid perempuan. Kalau laki-lakinya ada 16, berarti perempuannya ada sekitar 18 ya. Perempuannya ada 18. Jadi perbandingannya adalah 16/18 atau kita sederhanakan dibagi 2 dulu. Boleh dibagi 2 adalah 8/9 atau udah paling mentok, udah paling sederhananya yaitu 8/9. Nomor 11, Rahmania menanam bunga matahari di halaman rumahnya dan tingginya nampaknya seperti pada gambar. Tinggi pohon yang ditanam, nah kalau segini itu 1 meter, berarti kalau segini 1 meter itu kita bisa ubah jadi 100 cm. Nah 100 cm ini ada 10 kotak ya, tapi yang terarsir di bunga matahari ini ada 7, berarti segininya adalah 70 cm gitu ya, atau di sini saya bisa tulis 70 cm atau mungkin 0,7 meter. Hasil dari 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat akar dari 25 kuadrat kurangi 24 kuadrat, kita bisa tulis 25 kuadrat itu adalah 625, 24 kuadrat itu adalah 576 gitu kan. Berarti berapa? Dikurangi 625 kurangi 576. Kalau yang belum bisa pengurangan, kita lihat 625 taruh atas, 576 di sini. Kurangin ini 9, ini 4. Berarti di sini adalah akar dari 49. Dua bilangan yang dikalikan 49 yang sama berapa? Berarti adalah 7. Gitu ya. Kelipatan dari bilangan 7 itu berapa? Kelipatan itu berarti dimulai dari angka itu sendiri. 7 tambah 7 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 16 dan 18. Nah, bagaimana ini? Ini beda dengan FPB KPK, tapi ini adalah awal mula FPB dan KPK ya. Kelipatan persekutuan itu berarti di antara 16 dan 18 itu yang sama nanti berapa gitu ya. 16 misalkan 16, kemudian berapa kali 2 tambah lagi 32, kemudian 48 dan seterusnya. Kalau yang 18-nya ini kan 16-nya ya. 18-nya berapa? 18, kemudian 36, kemudian 54 dan sebagainya. Kalian cari yang sama itu berapa saja, atau bisa pakai dihitung manual di total semua, nanti yang sama kalian lingkarin itu berapa saja gitu ya. Kelipatan persekutuan. Faktor dari bilangan 24 itu berapa faktornya? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi bilangan itu. Jadi kalau 24 itu bisa dibagi berapa aja sih? Yang pertama bisa dibagi 1, bisa dibagi berapa? 2, 3, lalu 4, 5 nggak bisa ya, 6, 7 nggak bisa, 8 bisa, lalu berapa lagi? 12, kemudian bilangan itu adalah 24 sendiri. Ini faktor gitu ya. Nomor 17, faktor persekutuan antara 24 dan 26. Seperti tadi kita tulis 24 itu berapa saja? 24 itu tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kalau 16 berarti berapa? 1, 2, 3 nggak bisa ya, 4, kemudian 6 nggak bisa, 5 nggak bisa, 8, kemudian 12 nggak bisa, 16. Nah ini persekutuan mana yang sama? Yang sama itu yaitu ada 4, ada 2, ada berapa? 8 gitu kan. Nah itu yang dinamakan dengan faktor persekutuan. Tadi kelipatan persekutuan, berarti kalian cari kelipatan mana yang sama antara 16 dan 18. Nomor 17, nah ini kalian baca baik-baik
kalian zoom ini ya. Literasinya harus ditingkatkan di sini. Pernyataan ini yang benar sesuai dengan gambar. Nah, seekor ikan berada pada berapa kedalaman? Ikan itu mana? Ikan itu ini. Berarti berada pada kedalaman 14 meter. Tidak perlu pakai negatifnya karena ini sudah ada kedalamannya. Karena ini soal ceritanya gitu ya. Seorang penyelam berada pada kedalaman, penyelam itu ada di 43. Kemudian seekor burung berada di 30, ya kan? Seekor burung berada di ketinggian sama ya, ini berarti 30. Oke, nomor 18 silahkan kalian lanjut sendiri. Oke, silahkan kalian cari jawabannya sendiri. Nomor 19. Raihan sedang melakukan praktik IPA tentang materi pemanasan air. Pada saat melakukan praktikum di lab IPA SMP 212, Bu Rifa memintanya untuk memanaskan cairan beku dari freezer yang bersuhu min 10 derajat Celcius, awalnya min 10. Lalu, setiap 2 menit suhu naik sebesar 20 derajat Celcius dan cairan tersebut sudah dipanaskan 10 menit, maka kira-kira berapa? Jadi dari 2 ke 10 menit itu kan berapa kalinya sih? Ini adalah 5 kalinya, otomatis suhunya juga kalian kali 5, suhunya berarti menjadi berapa kenaikannya? Berarti sebesar 100 derajat. Nah, awalnya adalah min 10. Min 10 kita tinggal tambahkan dengan suhu kenaikannya tadi. Jadi sekarang suhu akhirnya yaitu 90 derajat Celcius gitu ya. Oke, sekarang FPB dari 50 dan 125. Oke, kita cari 50 dulu. Kita boleh pakai pohon faktor ya. 50 itu berarti 2 kali 25. 25 itu berarti 5 kali 5. Berarti 50 itu adalah 2 kali 5 kuadrat. Terus 125. 125 itu berapa aja? Ini kan berarti 5 kali 125. 5 kali 25 ya. 5 kali 25. Kemudian 25 itu berapa? 25 itu adalah 5 kali 5 atau 125 ini adalah 5 pangkat 3. Nah, FPB bagaimana? FPB itu yang kalian cari adalah angka dengan pangkatnya yang terkecil. Jadi di sini adalah pangkatnya yang saya ambil yang 5 pangkat 2. 2-nya tidak ikut karena dia FPB. Kalau KPK ikut ya. Oke, berarti FPB-nya adalah 5 pangkat 2 atau 25. Ini adalah FPB-nya. Ya, berarti FPB-nya adalah 25 atau bilangan 25 ini bisa membagi 50 dan 125. Sekarang nomor 21, KPK dari 21 dan 40. KPK dari 21 dan 40. KPK dari 21 dan 40. 21 itu adalah 3 kali 7 kan? Kalau 40 itu 2 kali 20. Lalu dia 2 kali 10 ya kan? Ini 2 kali 5. Ini adalah 2 kali 2 pangkat 2 3 kali 5. Nah, ini kalau KPK tidak ada angka yang sama, jadi gimana KPK-nya? KPK-nya kalian tuliskan semua angka-angkanya karena semuanya kita ikutkan. Berarti dari paling kecil 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7. Nah, ini berapa? Kalian hitung gitu ya. Silahkan, ini KPK-nya. Kemudian nomor 22, KPK dari 8, 12, 16. Oke, kita hitung di sini. 8, 12, dan 16 gitu ya. Kita cari dulu pohon faktornya. 8 itu berarti 2 kali 4. 4 itu 2 kali 2. Berarti ada 2-nya ada 3 ya. 2 pangkat 3. Kemudian 12 itu berarti ini 2 kali 6. Selalu mulai dari 2, yang paling kecil dari bilangan prima. 6 itu 2 kali 3, berarti ini adalah 2 pangkat 2 kali 3 gitu ya. Kalau 16 itu 2 kali 8, 2 kali 4, ini 2 kali 2, berarti ini 2 pangkat 4. Nah, KPK-nya berapa? KPK cari yang paling besar, berarti saya akan pilih 2 pangkat 4 sama angka sisanya yang nggak kepilih, nggak ada yang sama, berarti 3 gitu ya. 2 pangkat 4 itu 16 kali 3 itu adalah 48. Berarti KPK atau kelipatan persekutuan paling besar di antara ketiganya itu adalah 48. Oke. Nah, bilangan prima 1 sampai 50. Nah, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya misalkan 2, 3, 5, 7,
11 dan seterusnya kalian cari. Faktor prima dari 21. Faktor prima itu adalah angka-angka prima yang bisa membagi 21. Contohnya 2, kemudian 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti dia bukan faktornya. Berarti 3, lalu berapa? 7, lalu ada lagi 11 nggak bisa, berarti 3 dan 7 saja gitu ya. Kemudian faktorisasi prima dari 28. Nah, faktorisasinya bagaimana kalau 28? Boleh pakai pohon faktor tadi. 28 itu berarti 2 kali 14. Ya, 14 itu berarti 2 kali 7. Setelah semuanya udah berisi bilangan prima, jadi faktorisasi primanya 2-nya pangkat 2 baru dikalikan 7. Seperti itu ya. Lalu nomor 26. Buraya senang berbagi. Buraya membagikan 24 kg telur kepada tetangganya. Masing-masing tetangga Buraya mendapatkan 1/3 kg telur. Maka banyak tetangganya yang menerima telur berapa? Nah, itu kita bagi berarti ya 24 dibagi dengan 1/3. Nah, kalau pembagian seperti ini jadi kita ubah jadi perkalian. Asalkan kita balik. 24 dikali dibalik 3/1. Atau kita bisa hitung 24 kali 3 itu adalah 72. Satunya nggak usah gitu ya. Nomor 27 adalah tentang diskon. Diskon itu adalah potongan gitu ya. Sebuah toko sepatu sudah memberikan diskon 20%. Harga awal sepatunya 450.000. Bagaimana caranya? Berarti diskonnya kita bisa hitung 20/100 dikalikan dengan 450.000. Kita bisa coret angkanya, ini coret ke sini, coret ke sini, ini boleh ke sini, ini boleh ke sini. Yang bawah hilang ya. Berarti tinggal 2 kali 45 itu adalah 90. Sisa nolnya ada 3. Nanti itu diskonnya adalah 90.000. Yang B, jika Amir membeli sepatu di toko tersebut, uang yang harus dibayarkan berapa? Berarti kita tinggal 450.000 harga awalnya dikurangi diskonnya tadi 90.000. Jadi berapa? 45 kurangi 9 itu berarti jadinya 360.000. Jadi kita hanya membayar si Amir ini 360.000 rupiah gitu ya. Nomor 28, perhatikan pecahan senilai. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana? Kita kalikan silang ya. Apa itu kalikan silang? Ini kali ini kali ini. Tapi hati-hati, ini boleh disederhanakan dulu. 25/6 itu kita coret dibagi berapa ya? Yang bisa bagi keduanya dibagi 7. Ini dibagi 4, dari 7 jadi 4, dibagi 7 jadi 8. Berarti jadinya 4/8 atau bisa dibagi lagi 1/2 kan? Berarti 1/2 sama dengan A/8. Kita kalikan silang. 2A sama dengan 8. Nah, 2 kali berapa sih hasilnya 8? Berarti 2 kali A-nya berapa? A-nya 4, karena 2 kali 4 itu 8 gitu ya. Jadi semacam teka-teki. Hasil operasi pecahan, nah ini bagaimana? Awalnya kita lihat pecahan itu bisa dijumlahkan asalkan penyebutnya sama. Ini udah sama, berarti kita bisa hitung dulu. 1/5 dikurangi 3/5 ditambah 1/7 gitu ya, yang kita hitung depan dulu. Tinggal kita hitung 1 kurangi 3 itu adalah min 2. Min 2/5 ditambah 1/7. Kalau beda seperti ini gimana? Kita samakan penyebutnya dong. Jadilah dia 35 ya kan? Karena 5 kali 7 itu 35. Kita kalikan, kalau 5 kali 7 min 2 kali 7 berarti min 14. 7 kali 5, 1 kali 5 adalah 5. Berarti min 14 tambah 5 itu min 9/35. Itu ya. 3 dibagi 2/7, nomor 30. Gimana caranya? Kita balikkan berarti 3 dikali 7/2. Berarti atas kali atas 21/2 atau 10 1/2 ya. Antartika dikenal juga sebagai benua abu-abu, adalah benua yang meliputi kutub selatan di bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartik dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luasnya adalah 14 juta kilometer persegi. Bentuk baku, nah bentuk baku itu bagaimana? Dari 14 juta, kita fokusnya ke satu angka di depan, di sini. Di sini ya, kita fokus angka. Berarti nanti kita akan ubah 1,4 dikali. Nah, karena dari sini kita kan berhenti di sini ya, kita akan melangkah ke kanan sejauh berapa lompatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi 1,4 dikali 10 pangkat 7. Itu ya, karena ada 7 lompatan. Itu adalah bentuk dari bentuk baku. Kalau misalkan 2300 bisa nggak bentuk baku? Bisa. Berarti 2,3 dikali dari sini ya, 2,3 ya. Tuwaga kali 10 pangkat 3 karena 3 langkah ke kanan. Gitu ya. Oke. Aturan pilihan tes pilihan ganda PT Politeknik Statistika STIS tahun 2025 adalah sebagai berikut. Ada 40 soal pilihan ganda. Oke, dengan ketentuan pilihan jawaban yang benar nilainya 5. Kalau benar itu 5, sedangkan salah nilainya -1, tidak menjawab nilainya 0, gitu kan. Hasan, peserta tes, menjawab 20 soal dengan benar, berarti kita taruh sini 20. Lalu 7 soal tidak dijawab. Nah, ini kan baru 27 ya, 20 tambah 7. Yang salahnya kan kita nggak tahu berapa, kita kurangkan aja. Soalnya tadi ada 40, yang sudah dijawab 27, berarti sisanya ada 13 soal. Oh, berarti 13 soal itu dia jawab dengan salah. Nah, kita hitung ini. Yang benar ini 20 ya. 20 kali 5 itu berarti 100. Min 1 kali 13, min 13. 0 kali 7, 0. Berarti nilainya dia adalah, tinggal kita totalkan, 100 ditambah min 13 atau 100 kurangi 13, yaitu 83. Seperti itu ya. Oke, Ayah Raka menanam bibit tanaman cabai, tomat, dan kangkung. Setelah beberapa hari tanaman tumbuh, Ayah Raka mencatat tinggi tinggi ketiganya. Selisih tingginya berapa? Nah, selisih tanaman cabai dan tomat. Cabai itu yang mana? Cabai itu 6,6, tomat 4,83. Berarti 6,6 kurangi 4,83. Kuncinya adalah di sini. Ini harus urut ya. Kalau ini nggak ada angkanya di atas nih, tulis 0. 0 kurangi 3 itu 7, udah minjem sini 1 ya. 5 kurangi 8, 7. Kemudian minjem 1 juga depannya, berarti 5 kurangi 4, 1. Berarti sini 1,77. Hamzah mempunyai hobi berenang dan bersepeda. Hamzah berenang setiap 7 hari sekali, sedangkan bersepeda setiap 6 hari sekali. Nah, ini kalian cari menggunakan KPK dari 7 dan 6. Kalau udah ketemu, kalian jumlahkan, cari harinya. Berapa hari setelah tanggal 23 Agustus. Cari dulu KPK-nya ya. Nomor 35. Nomor 35 ini kalian menggunakan FPB gitu ya. Yang pertama, banyak toples yang harus disiapkan berapa oleh Bu Pipit. Nah, FPB dari 80 dari 140. 80 kemudian 100 baru 140. 80, 100 dan 140 itu berapa FPB-nya? Dengan cara yang tadi. Berarti ya dijabarkan dulu, cari FPB-nya, nanti akan ketemu ini. Oke, ini adalah FPB. Oke, baik. Berikutnya untuk menghitung banyak rasa berli atau biru. Berli, hati-hati di sini ya. Berli itu ada 140. Berarti di sini 140 dibagi dengan FPB-nya tadi berapa? Yang sudah dicari. Kemudian cherry itu berarti 80. Berarti ini 80 dibagi FPB-nya berapa? Lalu apple peach atau hijau. Apple peach itu berarti 100 dibagi FPB-nya berapa? Silahkan dicoba. Oke. Lalu nomor 36 itu sama seperti diskon tadi ya. Prinsipnya persen dikalikan dengan beratnya. Jadi kalau di sini ditanya totalnya 9%, ya, berarti 9% dari 150. Berapa ini caranya? Berarti 9/100 dikali 150. Kita bisa coret gitu kan. Baru kita bisa hitung. Kalau ini tidak bisa coret lagi, tinggal 9 kali 15 dibagi 10. Itulah gramnya berapa. Dengan hal yang sama, lemak jenuhnya juga sama. Berarti ini 20% dikali 150 berapa? Ini juga sama, ini berarti 3% dikali 150 dan seterusnya. Hal yang sama. Ini juga sama ya, kalau ini berarti 8% dikali 250 berapa? Karena ini beratnya 150 gram. Ya. Oke, hal yang sama untuk nomor terakhir, nomor 37 juga sama. Ini untuk mendaftar SMP.
Kalau di sini domisili SMP hati-hati di sini 40%. Berarti berapa? 40%. Berarti 40 per 100 dikali 280 karena total muridnya semuanya 280 gitu ya ini. Kalau ini afirmasi berarti 25. Berarti yang ini 25 per 100 kali 280. Kalau prestasi berarti 25 juga. Ini berarti 25 per 100 kali 280. Kalau mutasi berarti berapa? 5% kan di sini. Berarti di sini 5 per 100 kali 280. Silahkan gitu. Oke? Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Silahkan dipersiapkan untuk besok ya, agar kalian bisa menghitung dengan lancar dan diulang-ulang kembali. Boleh diskusi dengan temannya. Begitu, selamat siang, selamat mempersiapkan AFTS.